ketemu lagi di Bolkes Pesta Bola Dunia RRI Surabaya. Senang banget saya Ana Riangga bakalan nemenin kalian. Hari ini spesial episode karena kita akan merayakan Pesta Bola Dunia ya. Bentar lagi, dikit lagi, makanya di Bolkes kali ini saya undang ada narasumber kita. Dia adalah ahlinya, memang sudah coach bertahun-tahun dari Ampel ya kan. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Zain Al-Haddad atau lebih dikenal dengan Coach Mama. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Coach? Alhamdulillah. Coach Mama ini sudah kiprahnya luar biasa, kontribusinya juga luar biasa untuk bola di Indonesia. Dan kali ini saya pengen ngajak Coach untuk ngobrol-ngobrol di sini, boleh ya, Coach ya? Boleh, monggo, boleh. Oke, jadi Coach, kita bakal ngomong dulu tentang backgroundnya Coach Mama nih. Coach Mama ini kan dari Ampel nih, dari Ampel ke Galatama. Itu gimana awal perjalanannya, Coach? Boleh ceritakan dulu masa kecilnya Coach di Ampel seperti apa, Coach? Ya, saya perkenalkan dulu, walaupun sudah diperkenalkan. Nama saya Muhammad Zain Al-Haddad. Biasa dipanggil Coach Mama Al-Haddad. Saya memang asli arek Surabaya. Saya tinggal di Kahamansur, daerah Ampel. Dan saya uniknya bermain sepak bola dari pertama masuk klub sampai pensiun hanya ada di Surabaya. Namanya klub Niak Mitra. Jadi saya memulai karir main bola di Surabaya di klub Niak Mitra. Niak Mitra. Walaupun saat itu Niak Mitra belum bermain di Galatama karena Galatama lahir tahun 79. Saya tahun 78, 77 sudah di cikal bakalnya Niak Mitra, namanya klub PS Mitra. PS Mitra main di situ. Akhirnya tahun 80 saya masuk di klub profesional Niak Mitra. Sebelumnya saya main di Persibaya Junior. Pada tahun 79-80 di piala yang namanya Piala Suratin Cup. Jadi aku arek Ampel, asli arek Surabaya. Asli Surabaya. Dan makanya itu nggak salah kalau semua Coach itu Surabaya kental banget gitu ya. Iya. Itu ibaratnya cinta Surabayanya tuh luar biasa gitu loh. Nah, bener. Nek cinta Surabaya bener. Karena waktu saya main tuh banyak yang nawari. Tapi saya tetap bertahan di Surabaya di Niak Mitra. Karena waktu itu di Surabaya cuma ada satu klub Niak Mitra. Ya Niak Mitra itu. Ada klub Galatama, ya Niak Mitra itu. Dan kebetulan Niak Mitra itu salah satu klub the best, klub terbaik di Galatama. Buktinya apa? 3 kali juara. Juga pernah juara Piala Surabaya, pernah juara Piala Tugu Muda Cup. Jadi ngapain saya jauh-jauh pindah wis Surabaya ae. Iya. Memperkuat Surabaya ya. Arek Surabaya kental nyel gitu ya. Nyel. Ngomong-ngomong Coach, Mama ini ya, kayaknya saudaraan sama Ahmad Albar kayaknya. Nah, ada ininya enggak sih? Ada garis ininya enggak sih? Masih ada ambu-ambune enggak gitu? Banyak yang tanya-tanya seperti itu. Sekarang saya buka aja ya. Iya, boleh. Saya buka. Iya. Justru saya itu enggak tahu kalau saya ini sebetulnya masih keponakannya Ahmad Albar. Oh iya. Jadi dulu beliaunya itu di musik, saya di sepak bola. Wis padha karone wis. Akhir-akhir ini setelah saya pensiun main bola, ketemu family diurut-urut, ternyata saya ini keponakannya Ahmad Albar. Dari jalur siapa? Jalur mamaku. Iya, gitu. Ya, jadi saya masih keponakannya Ahmad Albar. Malah pernah saya tanyakan, nanti dikira saya ngaku-ngaku, akon-akon. Jadi udah Bang Ahmad, bener saya di iyo. Ponakan aku tuh iki baru saya tahu akhir-akhir ini. Tapi beda jalur. Dia di musik, saya di sepak bola. Ngono wis gak ganti sini-siran aku sapa opono. Ternyata insting saya kuat ini. Betul. Oke. Tapi Coach, apa sih yang bikin Coach itu cinta sama sepak bola? Apa memang dari kecil maksud saya itu lingkungannya Coach itu arek bal-balan kabeh ning daerah Ampel itu? Ya, pertama
aku memang hobi sepak bola. Kedua, orang tua mendukung. Nah, jadi kebetulan saya dari kecil suka bola. Om aku waktu itu gede, jadi banyak saya sering masukin anak-anak tonggo-tonggo kampung-kampung bal-balan di om aku. Akhirnya dulu saya sebetulnya ada 2 olahraga yang saya gemari yang sama-sama jalan, sama-sama bagus. Apa? Satunya bulu tangkis. Podo apike gitu loh. Iya, Tapi aku akhirnya lebih mencintai sepak bola karena hobi. Oh no. Iya. Konco dolen bal-balan dulu di daerah Ampel banyak ya? Iya banyak, iya. Daerah Ampel itu banyak. Ya itu, aku hobi ini bal-balan. Konco akeh, ya itu akhirnya masuk mitra itu, belum niat mitra, namanya Mitra Surabaya. Mitra Nah, Surabaya. Ya apa coach, ceritain coach, masuknya dulu tuh ya apa? jadi gini, waktu itu ada klub baru namanya Mitra Surabaya. Salah satu pengurusnya itu aku kenal, namanya Pak Ali Aidit. Nah, Mak, ayo kamu masuk aja Mitra ini, ada klub baru. Enak, latihan oleh kacang hijau, oleh telur, katanya gitu. Iya. Oh iya ta? Iya, tapi diseleksi. Ya wis. Banyak di Ampel itu. Beberapa puluh pemain ikut ke situ. Diseleksi dulu diseleksi. nih. Akhirnya yang lolos berapa? Ya, terakhir itu terakhir yang di Galatama ya. Kalau yang di PS Mitranya ada teman saya, ada Hasan Aidit, ada banyak lah. Tapi ketika masuk Galatama, itu diseleksi betul. Hanya ada 2, saya, Muhammad Zain Al-Hadad dan Ahmad Alamudi. Cuman Ahmad Alamudi 83 dia sudah keluar ke Australia. Saya terus. Aku arek Surabaya asli. Nah, main kok niat mitra. Kapten wisan aku. Wah, ya kan? Buanggane gak karu-karuan. Gak karu-karuan ya sih. Niat mitra juara wisan. Ya sih alhamdulillah lah gitu. Karena memang hobi. Hobi. Makanya aku saiki nang ndi sih akeh sing kenal. Apa maneh rambutnya sih rada gondrong. Jangan dipotong kecil. Betul. Iya. Aku tahu biyen tak potong. Mari umroh iku gondol tak potong kan. Aku kecekel polisi. Mana SIM-nya? Mana itunya? Loh, karo aku gila. Begitu aku dawa maneh teko ado, Al-Hadad. Lah ngono ya. Kira-kira seperti itu. Nah itu. Coach, aku tapi penasaran coach. Namanya coach itu dipanggil coach Mama itu dari mana? Apa panggilan nama kecil apa gimana itu ceritanya? Nah, ini pernah ditanyakan waktu saya jadi pelatih Persija tahun 2016. Jadi gini, saya dari kecil mulai cilik kuwi celukane Mama. Jadi ada semacam kebiasaan. Nek di turunan Arab itu nek nama Muhammad itu, Muhammad dipanggilnya Mama. Oh. Nek Ahmad dipanggilnya Ama. Ama. Nah, karena aku Muhammad diceluk Mama. Terus Mama aku dari biyen Mama. Begitu aku mlebu niat mitra mau keluar negeri harus nama lengkap, nama aslinya lah keluar Muhammad. Muhammad marganya apa? Al-Hadad. Tapi di paspor harus 3 nama. Muhammad Zain Al-Hadad. Zain itu bapakku. Beliau itulah yang saya hormati, manusia super istimewa itu yang mendukung saya hingga saya jadi pemain hebat seperti ini. Malah aku biyen tahu diomongi, konku mainmu apa iso nang Bangkok. Itu kata-kata yang tidak pernah saya lupakan. Saya masih kecil. Kok mainmu apa iso nang Bangkok. Biar kan terkenal main di Bangkok PSSI itu. Akhirnya saya ke Bangkok malah sudah 7 sampai 8 kali main di Bangkok. Baik itu klub niat mitra maupun tim nasional. Ya kira-kira ngono lah ceritanya itu. Jadi orang tua mendukung, abahku biyen ya main bola, main back. Iya. Emang wis ada turunan darah mengalir gitu ya, hobi bolanya itu ya. Iya. Lihat bapak, terus anaknya ketularan. Iya. No. Terus ada nggak sih momen-momen Coach Mama itu galau gitu ya, harus pindah? Kan tadi Coach Mama mengatakan Surabaya nyel, saking cinta mbek Surabaya masih ditawani gak gelem gitu. Nah ini gimana Coach? Maksudnya Coach ini perjalanan dari Mitra Surabaya, PS Mitra, Galatama, terus kemana lagi Coach? Jadi Galatama saya tahun 80 sampai niat mitra bubar tahun 90. 91 bubar. Aku gak pernah pindah-pindah klub. Walaupun saat itu ada yang nawari, maklum aku kan alhamdulillah juara, kapten. Ada ditawari tim-tim lain, tapi aku mikir wis Surabaya wae. Surabaya iki deket dan memang niat mitra adalah salah satu tim
Galatama terbaik di Indonesia. Sopo gak ru Niak Mitra, lah kono masih gila ru kabeh. Selain ada Pelita Jaya, ada Kramayuda, tapi Niak Mitra the best. Wis aku tak pikir timbangannya ado-ado, wis nang Surabaya ae. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi aku lebih memilih Niak Mitra karena klub itu klub hebat, klub kuat dan berada di Surabaya. Makanya saya wis gak jauh-jauh. Jadi Niak Mitra durung lahir. Aku wis main no klub iku. Jenenge apa? PS Mitra. Lahir Niak Galatama tahun 79. Mitra iki masuk ke profesional. Nah, aku 80 wis nok kono karena aku sik muda kan. Main-main juara sampai juara 3 kali sampai bubar tahun 90 saya berada di klub itu. Gak pindah-pindah. Jarine wong koyo pemain Itali sapa iku? Maldini tak sapa? Padha dek Baresi tak sapa? Baresi. Dia main di satu klub gak pindah-pindah sampai tamat karirnya. Aku ya padha. Cuman aku kelas Indonesia. Ngono lho. Kira-kira ceritaku seperti itu. Iya. Setiap banget ya. Wow. Coach, aku kan juga punya anak, walaupun beda jalur ya. Anakku di voli. Tapi aku yang pengen pengen tanya sama coach itu adalah ketika kita tekun pengen punya cita-cita jadi atlet sepak bola seperti coach. Kalau anak saya kan atlet voli gitu ya. Iku apa sing kudu dilakoni coach supaya apa ya? Karena kayaknya kalau cuma latihan di klub gitu kayaknya masih kurang. Apakah di rumah itu juga harus latihan lagi atau bagaimana? Yang jelas yang pertama anak itu harus seneng sepak bola. Hobi sepak bola. Yang kedua, ini penting. Orang tua harus mendukung. Sangat penting. Nah, yang ketiga adalah apa? Kemauan dari anak itu sendiri. Nek bal-balan cuma asal main, dikongkon main-main, ndak dikongkon gak iso. Sepak bola tuh kalau menjadi pemain hebat tuh harus penuh perjuangan. Latihan fisik, latihan ya banyak, ya latihan fisik, latihan teknik. Yang paling penting lagi kalau saya menyarankan satu, perhatikan, ojo suka begadang. Kan ada lagu merah itu, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya lah ojo begadang. Jam 9 turu, jam 10 turu. Kedua ojo ngerokok. Nah, kalau sudah tidak begadang, tidak ngerokok, latihannya teratur, makannya teratur, punya disiplin. Saya mau cerita disiplin ada dua. Ada disiplin itu yang datang dari diri sendiri, ada yang disiplin yang datang dari orang lain. Sing api adalah disiplin yang datang dari diri sendiri. Apa mulai? Kenapa? Kalau disiplin datang dari diri sendiri, dia seru. Aku meni latihan iki. Aku kudu turu jam 09.00 atau jam 10. Kali dia obrol-obrol bapake. Datang dari diri sendiri. Besok latihan, aku persiapan, makanku tak atur. Tapi nek disiplin itu ke wong tua, ayo latihan deh. Ke wong tua gak ono, males latihan. Jadi bakat, ya kan? Latihan, disiplin, didukung orang tua, tak jamin jadi pemain hebat. Amin. Gitu. Iku lho ya. Dengerin itu tadi. Gak cuman bem salah, bem abrakadabra. Gak iso. Saiki pelajaran iso di AI ya saiki ya. Tapi menjadi seorang atlet itu kan harus fisiknya latihan, nggak bisa pakai AI lagi udah. Bukan cuma fisik aja. Itu tadi saya bilang, kemauan iki lho. Kemauannya, disiplinnya. Engko durung ono rintangan. Rintangannya apa engko? Aku main gak dipasang wik pelatihku. Nah, mutung gak latihan. Mental nih. Nah, itu. Gak gampang, memang harus kerja keras, disiplin, ada kemauan. Terus bakat. Ada bakat itu insya Allah jadilah pemain hebat. Siap. Coach, kita jeda bentar ya Coach ya. Mimik sih, ngombe sih ya kan. Nanti kita kembali lagi. Ojo nang dindi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Balik lagi di Bolkes RRI Surabaya menyambut Pesta Bola Dunia. Nah, kali ini kita masuk ke segmen kedua. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama Coach Mama ya. Coach Mama, ini ngomongin soal era Galatama sama era sepak bola modern saat ini, Coach. Seberapa keras, Coach, dan seberapa kompetitifnya Galatama dibandingkan liga sekarang, Coach? Iya, kita itu saya dulu bermain di kompetisi namanya kompetisi Galatama. Tahun 80-an itu ada kompetisi namanya kompetisi Galatama. Dan di situ melahirkan banyak pemain-pemain hebat ya. Nah, bahkan kompetisi Galatama ini dulu Jepang sing saiki tim hebat no Asia pernah teko nang Indonesia. Pernah belajar bagaimana mengelola Galatama kok iso api. Jepang dulu belum maju. Nah, banyak orang tidak tahu kan, Jepang belajar ke Indonesia. Boleh tanya sama senior-senior sampean. Belajar, ya apa sih kompetisi Galatama kok api di Indonesia? Dipelajari di Jepang. Tahun 80 Jepang belum maju. Tapi sekarang Jepang sudah hebat, bahkan sudah ke Piala Dunia. Nah, maju ya dari Indonesia. Iya, lebih maju dari Indonesia. Itu berarti apa? Sebuah kesebelasan, sebuah tim nasional akan hebat kalau kompetisinya hebat, kalau kompetisinya bagus. Karena dari kompetisi itulah di situ pemain digodok, dikelola sehingga jadi pemain nasional yang bagus. Ibarat kon guys go goreng wis ado-ado. Kok nek guys go goreng sing enak iku kan lomboke kudu sing apik. Bawange kudu sing seger. Bener? Betul. Nah, nasinya berasnya kudu sing apik. Sing pro. Nah, sing prol. Begitu di guys go goreng kayak bumbu, dadilah sego goreng sing enak. Padha iku, pemain nasional bagus, nek pemain ini bagus. Lah pemain bagus tuh kon di toko kompetisi yang bagus. Nek kompetisi bagus, pemain iku punya mental bagus, punya kemauan bagus, maka lahirlah sebuah tim nasional yang bagus. Iku menurut aku. Ya. Berarti iki ngomongno soal pemain iki ceritane. Lah pemaine dhewe iku lek dulu ambek sekarang apa kok pemain dulu lebih bagus? Apakah karena fasilitasnya mungkin kalau zaman dulu zaman sekarang kayak fasilitasnya kan lebih modern sekarang. Tapi apa kok sing zaman biyen iku luwih apik? Nah, aku ngomongnya santai ya. Iya. Ngomong santai dicampuri basa Jawa. Jadi gini, kan saya sudah bilang tadi, pemain itu akan jadi bagus kalau dia punya satu motivasi yang bagus, semangat juang yang bagus, kan gitu, jaga kondisi yang bagus. Nah, kenapa pemain dulu itu kok bagus-bagus? Pemain dulu itu, saya termasuk dulu itu tidak pernah memikirkan uang tidak. Pokoknya main api, latihan api, dikepeloki penonton, seneng misal. Iya. Apalagi kalau sudah membela Garuda di dada. Kepingin iso main nang PSSI, main nang PSSI bangga. Nah, mungkin sekarang ini fasilitasnya lebih bagus, gajinya lebih besar. Dulu gajinya kalah sama sekarang. Sekarang ini jangan lupa loh, pemain tim nasional main di klub itu kontraknya 1 tahun bisa miliaran loh. Nah, mungkin pemain sekarang bermain bola karena melihat materi, mungkin. Yeah. Wah, gajinya gede rek. Bapaknya ngobrak-ngobrak, emak ya kon bal-balan wae. Iku gajine gede saiki, kemungkinan lho. Saya tidak tahu. Bukan karena motivasi diri sendiri. Nah, saya tidak tahu. Mungkin itu salah satunya. Kalau sekarang gajinya besar, tapi prestasinya kok enggak seperti dulu, kan gitu. Dulu kita itu, kita di Piala Raja di Thailand itu. Oman iku Arab iku, kita sikat 3-0. Wah, aku cetak 2 gol. Fakta iki. Cino, kita sikat 3-1. Saya cetak 1 gol, ini contoh. Ini contoh aja gitu loh. Mas yo gak ngerti bal-balan melo excited ngene iki suweneng aku. Nah, mungkin iki kanca-kanca piro mungkin. Nah, jadi pemain dulu itu pokoknya main bola bagus seneng gitu loh. Semangatnya tinggi. Nah, sekarang saya nggak tahu karena apa. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua mungkin sekarang ini pemain sekarang ini asal bisa nendang, bisa lari kenceng tim nasional. Kok gampang jadi pemain nasional? Sehingga apa? Dia nggak bertahan lama, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ganti pemain lagi. Tapi kalau dulu pemain nasional betul-betul hebat baru bisa jadi pemain nasional. Nah, sekarang saya pikir seperti itu ya. Padahal, harusnya kan tambah maju. Gajinya besar,
fasilitasnya, lapangannya coba lihat. Harusnya tim nasional sekarang maju dan pemain harusnya maju karena fasilitasnya sudah oke. Nah, kalau dulu itu saya kasih contoh Jepang, benar ini. Jepang tahun 80-an belum maju, datang ke Indonesia. Belajar. Kompetisi Galatama kayak Sohabi. Dipelajari, dipraktekkan di sana. Berarti di sana kompetisinya lebih bagus. Sehingga bisa melahirkan pemain bagus dan bisa melahirkan tim nasional yang bagus. Kira-kira seperti itu. Nah, Coach Mama Al-Hadad ini kan tadi sudah bocorin kalau pernah jadi coach Persija tahun 2016. Nggih, betul? Ya, betul. Nah, itu kan ngomong soal pemain, masih ke pemain ini tadi kan berarti coach itu sudah menghadapi lika-liku ngedepi para pemain sing sampean latih, ya kan? Ya. Melatih anak-anak muda zaman sekarang. Ya. Ibaratnya bapak kan, sampean udah bapaknya banget kan, udah senior banget. Apa sih garano gregetan arek iki kok cek uange lho sik dikandani apa ya apa sih sing bikin iki lho sakjane ngene kok kowe gak ngene, gimana coach? Ada enggak pengalaman bikin sampean tuh gemes iki sakjane iki arek iki iso tapi arek iki opo gitu loh coach. Mungkin ada hal-hal seperti itu coach yang mewarnai pengalaman coach selama menjadi coach di Persija mungkin. Saya ini tahun 91 ketika Niak Mitra bubar, saya sudah belajar jadi pelatih. Mula-mula jadi asisten pelatih di Asyabab Salim Group. Aku tahu jadi asistennya Abdul Qadir, tahu jadi asistennya Rusdi Bahaluan, tahu jadi asistennya Sartono. Nah, saya jadi itu saya 94 dan seterusnya saya jadi pelatih. Nah, 35 tahun. Tentunya 35 tahun itu melatih itu mulai saya pernah melatih konco-konco dhewe. Siwo PWI Jatim. Nah, sing tak latih ya arek-arek wartawan iki. Ono Amran, ono Pak Abror, ono Zainun, macam-macam. Itu di Piala Siwo PWI. Siwo ini Jawa Bali tahun 2000. Sebelumnya saya 91 sampai 97 di Asyabab Salim Group. Sampai 97 bubar Asyabab Salim Group. Nah, 2002 saya di Persijatim Jakarta. Tapi pindah ke Solo menjadi Persijatim Solo FC. 2003 saya di Persibaya. 2004-2005 saya di Timnas U20, asistennya Peter Wet. 2006 saya di Persimaros, 2007 saya di NTT, Merbu aku NTT. 2008 saya di Deltras Sidoarjo. 2010 saya di Piala Angkatan Darat, Piala Panglima. 2011 saya di Manado. Sampai tahun terakhir 2024 saya jadi asisten di PON Jawa Timur yang juara itu. Jadi wis menghadapi pemain-pemain ono sing bandel, ono sing pendiam, ono sing. Nah, di sini pengalaman saya. Jadi ada istilah experience is the best teacher. Pengalaman itu guru yang terbaik. Jadi jangan salah, ada pemain itu gak iso diseneni mutung, maine grogi, gak karu-karuan, ya kan? Nah, tapi ono pemain diseneni dadi apik maine. Lah pelatih harus tahu mengenal jiwa karakter pemain. Ono sing iki arek mesti diberi motivasi. Ono sing arek iki diangkat-angkat titik. Nah, itu non teknis. Kalau teknis ya strategi nok lapangan, taktik strategi ya kan, bagaimana menghadapi lawan 4-3-3, 3-5-2, gimana kalau lawannya main pressing, gimana kalau lawannya main ball possession, itu teknis di lapangan. Tapi non teknis itu penting juga. Contohnya aku mau pemain di sini tambah mainnya mutu gak karu-karuan. Iya kan? Gak ngegolno malah yang gawang ditobruk ya kan? Itu mau. Karena di sini ini mau ya, itu contoh. Karena saya pengalaman di pelatih. Ya kan? Kan 2008 saya pegang Deltras itu. Jari ini supporter Deltras jenenge Bakiro iku. Nyeluk aku ngene, "Beb, terima kasih Beb yo." Lho apa terima kasih gak juara kok? Lho iya Deltras 14 tahun gak tahu oleh piala mari kosong. Habib ngelatih nok gini oleh piala kan juara 3 waktu itu. Dan sekaligus saya terpilih saat itu menjadi pelatih terbaik. Nah, ini kan perlu saya sampaikan supaya apa? Supaya menjadi motivasi buat pemain dan juga buat pelatih. Gitu. Pumpung aku nak Surabaya, ya kan. Wah. Anjan kok ono sing model-model lembek koyo ngono iku gemes ngono ya, Coach ya. Koyo kudu ya apa ngono.
Ya wes itu berarti butuh apa gemblengan lagi coach kayaknya coach Ya. dari orang tuanya juga kayaknya harus keras juga. Nggak Ya. tahu sih keras apa harus Mendukung maksudnya, mendukung mendukung. ya. Oke. Terus kalau menurut coach sendiri antara generasi lama yang nggak dimiliki sama generasi sekarang dibandingin dengan generasi lama apa coach menurut coach? Saya nggak tahu persis ya, tapi kalau menurut saya itu tadi ya, motivasi dan semangat untuk berlatih. Mungkin itu. Karena ini lupa saya katakan, tidak ada pemain hebat kalau dia hanya mengandalkan latihan di dalam klub. Nah, contoh, Niat Mitra dulu, habis latihan jam 8 selesai, itu pemain ucul dewi-dewi. Ucul nang di Melayu. Ada yang ke daerah Darmo kono latihan dewi, nambah sendiri. Termasuk saya. Saya dulu habis latihan Niat Mitra jam 8 mangan aku turu. Setengah 11 jam 11 saya ke lapangan Panjang Jiwo, deket mesku. Di situ saya latihan, saya nambah, pakai beban, pakai skipping. Jadi gak bisa mau jadi pemain hebat kalau dia tidak punya kemauan yang saya bilang tadi, kemauan keras. Kemauan keras itu apa? Di antaranya, ya disiplin tadi tidurnya, disiplin latihannya, disiplin menambah jam latihan. Tanpa itu nonsen. Nah, ini saya kasih contoh. Saya dulu jadi pemain bagus, saya berlatih keras, saya menambah latihan-latihan saya. Itu contohnya itu. Iya. Iya anjan gak iso kalau cuma latihan di klub aja. Nggak cukup. Memang. Harus menambah sendiri. Iya, Kekurangannya apa? Ditambah di dalam latihan sendiri itu tadi. Benar coach. Oke, jadi motivasi ya. Sederhana sebenarnya kata motivasi, tapi sulit untuk diaplikasikan. Sawangannya gampang motivasi harus kamu punya motivasi, tapi ternyata sulit untuk dilaksanakan gitu ya. Iya, rotok. Ini memang harus dari orangnya. Nawaitunya gimana nih ya kan? Kalau motivasinya teko wong tuwoi, wah iki repot. Kok wong tuwoi gak ono motivasine berhenti. Ilang. Tapi kalau motivasi datang dari diri sendiri, masih gak ono wong tua, masih gak ono konco, aku tetap latihan. Contohnya seperti itu. Selain bakat dan lain-lain ya. Apa karena sekarang itu pemainnya terlalu nyaman ya coach ya? Ya gaji itu tadi coach ya. Akhirnya ya motivasinya hanya sebatas itu. Engko lek gajine modon apa misale apa diseneni wis males maine gitu. Ya mungkin bisa seperti itu juga. Saya nggak tahu persis ya. Yang saya tahu pokoknya pemain dulu itu sering nambah latihan. Tapi pemain sekarang juga ada yang bagus, mungkin dia nambah latihan juga gitu loh. Itu salah satunya. Sekarang ini fasilitasnya turunnya hotel enak-enak, bis mewah, gaji gede. Nah, harusnya itu menjadi motivasi harusnya. Itu. Coach, tapi aku penasaran loh coach. Andai coach ini sekarang masihlah seorang mama yang umurnya belasan tahun main saiki ikut memperkuat timnas gitu. Apa yang bikin akan beda sekarang ini? Maksudnya kalau coach main di zaman sekarang kira-kira apa yang bisa coach janjikan atau mungkin apa yang bisa coach lakukan untuk memperkuat timnas gitu? Ya harusnya ya saya akan berlatih lebih keras lagi karena fasilitasnya sudah bagus. Kan gitu, fasilitasnya sekarang bagus. Gaji gede, lapangan api, harusnya motivasi latihannya ditambah gitu. Iya, saya dulu jam 9 tidur. Saya enggak ada begadang-begadang, enggak ono. Walaupun siling nombe Mai Rama kan. Saya dulu enggak ada begadang-begadang. Sampai sekarang saya tidak pernah begadang kecuali ada nonton bola atau ada apa. Saya jam 9 jam 10 saya tidur. Dan sekarang saya sampai sekarang masih main. Saya masih main. Oh ya? Oh, main tapi main untuk All Star. Ketemu konco-konco PSSI di Jakarta, kita main bola. Ini kemarin dulu saya main pedal, kemarin sore saya main bola. Karena apa? Saya jaga kondisi, saya tidak merokok, bahkan es saya tidak mau minum. Sampai sekarang saya tidak pernah minum yang namanya air es itu. Saya tidak pernah minum. Nah, itu yang dibilang disiplin pribadi. Gak kalau mau es aku, kau nek tahu ketok aku mau es batu itu tak kayak 1 juta kon. Bakal kamu lihat dimanapun saya berada. Nah, contoh. Ya kan? Tidak merokok, tidak tidur malam, tidak minum es dan sebagainya itu. Makanan. Kalau makanan apa pantangannya? Kalau makanan apa ada pantangan gitu nggak coach? Apa sembarang panganan sampean maem? Oh, kalau makanan itu kan yang berkaitan dengan gizi, kalori kan. Misalnya pemain bola itu minimal 3.500 kalori. Jadi saya tidak membatasi makanan. Makanan
Jawa Timur oke, makanan Indonesia oke. Saya suka semua. Daging-dagingan, kambing-kambingan oke, kambing open, kambing bakar, wah itu ya. Ampel tempatnya. Nah, Jawa Timuran rujak, gado-gado, tahu campur, tahu tek-tek doyananku. Makanan apa lagi Indonesia yang lain aku doyan kabeh. Yang saya butuhkan apa? Gizinya iku mau. Kalorinya iku mau butuh kok enak-enakan. Jadi semua makanan saya suka. Supaya apa? Supaya mencukupi kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama oleh seorang atlet. Iya, nek kambing open iku wah wartawan kabeh tau tak jak nang Ampel iku. Aku belum Coach. Oh, ya nanti engko tak jak kon, tinggal WA ikut saya mau makan kambing open ke Buli, Ampel bagiannya. Asik, mantap. Iya. Oke Coach, kita jeda dulu lagi ya Coach ya. Nanti kita ngobrol lagi. Oke. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Bolkes Piala Dunia RRI Surabaya. Nah, kali ini kita akan ngobrolin soal Piala Dunia 2026 nih Coach. Coach Mama Al-Haddad masih di sini sama kita di podcast Bolkes ya. Ya wes, ngomong-ngomong soal Piala Dunia 2026 dibandingin sama Piala Dunia zaman dulu. Menurut Coach, format 48 tim ini bisa akan mengubah wajah Piala Dunia enggak? Dan menurut Coach, apakah ini bisa membuat kompetisinya lebih adil atau malah justru tambah bikin kualitasnya menurun? Ya, ini karena podcast ya. Jadi kita bicaranya itu bisa bebas kesana kemari ya kan. Okay. Saya mulai dulu dari sepak bola dulu dan sekarang. Sepak bola dulu tahun-tahun 70-an zamani Pele no Brazil. Itu jelas beda dengan Piala Dunia yang sekarang. Piala Dunia yang dulu itu aku masih ingat bahwa dulu tidak begitu dikenal yang namanya counter attack. Dulu itu pemain dulu termasuk pemain Indonesia dulu tahun 70-an tuh yang namanya back ya back iku mau. Back jenenge palang pintu. Tapi sekarang kan sudah sepak bola modern. Sudah ada yang namanya overlapping. Overlapping apa? Ya iku mau back munggah nang ngarep. Nek biyen ngarep ya sing ngarep, depan ya depan, belakang belakang. Nah, sepak bola modern sudah beda. Sepak bola modern itu wis ndak ada lagi yang namanya pemain belakang di belakang terus. Ndak seperti itu. Pemain gelandang tengah di tengah terus. Ada yang namanya wall pass misalnya. Wall pass itu gelandang, wall pass sama striker dia melewati striker. Contohnya seperti itu. Jadi bedanya kalau dulu itu apa ya? Taktiknya tidak sehebat sekarang. Sepak bola sekarang, Piala Dunia sekarang sudah berkembang. Sudah berkembang macam-macam lah seperti itu. Saya rasa seperti itu. Iya. Coach, kalau Piala Dunia zaman dulu itu kan terasa lebih elit dibandingin sekarang, Coach. Kalau iya sih aku yang ngerasain, aku piala bolak-balik ono Piala Dunia itu aku kayak nggak ngerosono euforianya kayak zamanku kecil dulu lihat Piala Dunia gitu loh. Tapi kalau sekarang itu lebih kayak apa ya, inklusif. Nah, konsekuensinya terhadap gengsi dan tekanan pemain ini apa, Coach?
Iya, memang tadi saya juga bicara-bicara sama Mas itu, memang kalau dulu rasanya kalau kita sudah mau menghadapi event akbar yang namanya Piala Dunia itu, rasa-rasanya kurang berapa hari wis siap-siap. Bahkan dibelani, begadang dibelani seperti itu. Tapi sekarang ini kayaknya mau ada Piala Dunia kurang, gregetnya itu kurang. Iya. Greget itu tidak seperti dulu. Sunyi. Nah, dulu itu wah Piala Dunia wis wah nek perlu apa tukang becak tukang itu tutup gak becak gak apa-apa yang penting delok Piala Dunia. Begadang dibelani. Sekarang enggak seperti itu ya, kurang seperti itu ya. Saya nggak tahu persis apa penyebabnya, mungkin dulu lahir pemain bintang-bintang hebat ya. Mungkin ya seperti dulu ada Pele, ada Tostau, ada. Nah, sekarang ini memang agak beda, mungkin kesibukan dari masyarakat juga beda. Mungkin orang sing kerja malam, mungkin ada yang apa. Terus mungkin ini mungkin dan ini pasti Indonesia tidak masuk ke Piala Dunia. Yeah. Kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia tak jamin wis bakal nonton KB begadang KB. Mungkin seperti itu. Iya. Antusiasnya agak berkurang ya akhirnya. Ya, itu. Seperti itu. Lah terus kalau masalah perubahan format grup ini, lebih banyak timnya, terus jadwalnya lebih padat. Ini gimana dampaknya ke taktik pelatih sama rotasi pemain, coach? Iya, yang jelas kan sekarang ini Piala Dunia menambah anggotanya menjadi kalau nggak salah 48 ya. Itu memberi kesempatan untuk tim-tim Asia bisa berkiprah di Piala Dunia. Ini juga kesempatan untuk Indonesia juga gitu loh. Karena kalau 48 itu kan semakin banyak pesertanya. Ya. Iya. Oh iya, coach, sekarang itu kan ada yang namanya teknologi data analitik gitu ya, terus ada sport science modern. Apakah akhirnya ini insting pemain ini jadi apa ya? Jadi masih masih penting enggak sih gitu? Iya, sepak bola sekarang ini kata orang sudah modern, sudah sport science. Sport science itu artinya dia sebetulnya membantu prestasi pemain. Karena apa? Nanti makanannya dijaga, gerakannya dijaga, itunya dijaga. Tapi kembali lagi, yang saya katakan tadi bahwa mentalitas pemain, kemauan keras pemain, semangat juang pemain itu bisa menjadikan pemain itu hebat. Walaupun dikasih sport science, kalau tidak ada ambisi, tidak ada target dari pemain itu yang benar-benar, maka tidak akan bisa lahir pemain yang bagus. Sport science membantu. Saya ono VAR, ya kan? Dulu nggak ono VAR. Dulu nek gol ya gol, wasit ora gol. Orang nggak terima teman-teman. Saya kok diisi aja ngantem diisi ono VAR ini. Ada VAR ini, jadi bisa dilihat. Nah, itu termasuk sport science. Artinya hal-hal yang bisa menunjang pertandingan tadi. Oleh karena itu Piala Dunia tahun ini diharapkan bisa menjadi suguhan yang menarik dan bisa untuk anak-anak belajar bagaimana bintang-bintang dunia berkiprah di itu. Tentu pemain punya favorit bintang ini, ada yang dari Amerika Latin, ada yang dari Eropa. Nah, di sini kesempatan mereka bisa melihat, dia bisa belajar. Tim favoritnya bertanding, mereka pasti bisa melihat dan belajar. Saya rasa seperti itu. Oke. Emang apa ini coach ya? Agak-agak tricky. Iki ono teknologi justru nih iso membantu tapi malah kok kayaknya nggak optimal gitu ya. Nah, ini saya akan cerita ya. Sepak bola dulu beda dengan sepak bola sekarang. Sepak bola dulu itu yang saya katakan tadi, depan ya harus depan. Nah, makanya waktu ada pemilihan best player di dalam satu abad, artinya pemain terbaik 100 tahun ini, itu saya dengar ya, itu Pele dan Maradona dipanggil, dipilih. Maradona bilang, Pele dibilang pemain terbaik, Maradona bilang saya lebih baik dari Maradona. Lebih baik dari Pele? Saya lebih baik dari Pele. Apa alasannya? Itu tadi. Pele dulu main di zamannya sepak bola lama.
gak ono yang jenenge overlapping, gak ono yang jenenge pressing. Nah, ketika zaman Maradona sudah mulai modern. Ada yang namanya pressing, ada yang namanya sliding. Sehingga Maradona merasa dia lebih bagus dari Pele. Ya, tapi itu kan hak dia. Ngomong kayak gitu. Itu contoh. Kalau kamu tanya bedanya dulu dengan sekarang, saya jawab tadi bahwa sepak bola dulu tidak ada yang namanya pressing, tidak ada yang namanya permainan keras mungkin ya. Sekarang ada. Nah, itu. Makanya Pele sama Maradona dinobatkan, Maradona gak terima. Wah, aku lu hebat kok Pele. Kira-kira seperti itu. Karena yang kamu tanyakan perbedaan dulu dan sekarang. Saya jawab itu. Dulu gak ono jenenge overlapping ngono. Back munggah nang ngarep nyetak gol gak ono. Biyen back ya wis back. Palang pintu istilahnya ngono. Kon orang boleh lewat, bola tidak boleh lewat. Istilahnya seperti itu. Iya. Nah, itu perbedaannya. Oke, Coach, ini agak-agak intermezzo dikit nih, Coach. Ngomong-ngomong tak perhatiin rambutnya Coach ini dicat warna biru. Ini kenapa tuh, Coach? Kok biru sih? Itu yang sebelah situ lah, yang sebelah kanan nih, Oh ya mungkin kena biru-biru apa. Oh gitu. Mungkin dia keserendol. Enggak, rambutku hitam. Oh, ada itu toh. Nah, ya kan. Ya ampun. Ada lampu kan, jadi biru. Aku ngene kok iki jate kok iki biru iki ono arti opo gitu ya. Soalnya apa? Jari ini para penyanyi sing apik warna apa? Hitam. Lagunya ono jari ini Rita Segato. Apa? Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Lah iki penggemar sing seneng lagu seneng deh. Ono musik dididik. Aku nyanyi ya iso dididik tapi. Ya Allah, aku gak ngerti loh lek nang buri kono lampu masalah. Ya. Gak ngono gak guyu lah. Iya benar. Nah, Coach balik lagi nih ngobrol-ngobrolnya nih, Coach. Tadi kan udah Coach jelasin soal perbedaannya ya Pele, Maradona ya kan. Nah, sekarang nih Coach kejutan. Apakah kejutan yang bakal lebih sering terjadi di Piala Dunia 2026 ini dibanding era lama menurut Coach? Ya, kalau kejutan mungkin apa ya, akan biasanya ada lahir bintang-bintang baru. Biasanya itu bintang baru muncul ya. Tapi yang jelas bintang lama sekarang masih ada. Saya dengar Ronaldo itu masih main untuk Portugal untuk yang terakhir ya. Messi juga main untuk Argentina untuk yang terakhir. Nah, di sini kita nanti bisa asik menonton sepak bola modern. Bagaimana menghadapi pressing, bagaimana menghadapi counter attack. Ada istilah dalam sepak bola itu reading the game. Reading the game itu membaca permainan. Permainan siapa? Permainan lawan. Misalnya tim ini, apa sih kelebihan tim ini secara individu? Misalnya secara individu, nomor 9 ini melayu nih kayak setan. Nomor 8 tendangannya berbahaya. Itu secara individu. Nanti ada secara unit. Ya apa kerjasama antara pemain tengah dan pemain pemain depan, misalnya overlapping dan sebagainya. Ada secara tim. Kalau secara tim itu ya itu tadi, dia bermain secara tim. Misalnya bagaimana dia melakukan pressing. Ya kan? Bagaimana dia melakukan counter attack. Jadi kalau pressing itu harus dilakukan secara bersama-sama. Gak oleh sendiri-sendiri, situ pressing, situ tidak. Itu contoh. Nah, nanti lawannya sudah mempelajari, baru nanti dipraktekkan di dalam latihan. Oh, kon ngedepi iki harus seperti ini. Itu namanya reading the game. Baru dimunculkan nanti taktik strategi menghadapi lawan seperti itu. Nah, itu asiknya sepak bola sekarang. Kalau dulu kurang gitu. Sekarang ada sepak bola sekarang seperti itu. Artinya apa? Perkembangan dunia ini sudah bagus. Ya kan? Oh, ngedepi pemain pressing ini kudu ini. Nah, itu. Nah, kalau ini perjalanan menuju Piala Dunia itu zaman dulu tuh kan lebih berat ya. Sekarang peluangnya lebih terbuka. Apa ini bakalan mengubah mental negara berkembang, Coach? Harusnya ini menjadi satu berita yang bagus untuk negara berkembang, terutama Asia. Karena apa? Dengan hal seperti ini membuat tim-tim Asia ini bisa banyak berkiprah di Piala Dunia. Kesempatan gitu loh. Termasuk Indonesia punya kesempatan ini. Nah, semoga ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Kan keren nanti kalau Indonesia masuk Piala Dunia. Wah, ya kan? 2030 kan cita-cita seperti itu ya. Kita doakan semoga kita di 2030 bisa main di Piala Dunia. Wah, pasti seru itu. Benar-benar. Iya. Coach, ini aku kan awam ya soal pemain luar negeri. Nah, ini pandangannya Coach ini seperti apa? Kan di mana-mana itu kayaknya banyak bolak-balik beli pemain dari luar negeri.
Jadinya kayaknya pemain Indonesia tuh porsinya sangat sedikit. Menurut coach gimana coach? Ngefek nggak, pengaruh nggak, atau ada dampaknya nggak? Oh, mungkin pertanyaan kamu agak sedikit kurang pas, tapi tak pas. Iya, gimana? Maksudnya kok sekarang ini banyak pemain-pemain dari luar negeri main di Indonesia, kan gitu kira-kira. Jadi gini, zaman saya dulu memang ada kompetisi, itu pemain asingnya cuma 2. Yang Fitra dulu 2 pemain asingnya, Fandi Ahmad, David Lee. Nah sekarang ini pemain asingnya banyak. Ditambah lagi mungkin ini yang kamu maksud, ada yang namanya naturalisasi. Nah sehingga orang-orang awam nek ndelok bal-balan, lho iki sing main kok Walanda kabeh, kan gitu. Kira-kira seperti itu. Ya jadi itu ada yang namanya naturalisasi. Indonesia punya ambisi, punya target ke Piala Dunia. Karena punya target ke Piala Dunia itu sehingga memakai pemain naturalisasi, pemain-pemain dari luar negeri yang bagus-bagus dipanggil dengan harapan bisa main di Piala Dunia. Kira-kira seperti itu. Nah, otomatis pemain lokal kurang berkembang. Karena apa? Karena banyak pemain-pemain naturalisasi yang bermain di tim nasional. Nah, harusnya gimana ya? Itu tadi ya, berlatih dengan baik sehingga pemain kita juga bisa bagus. Nggak kalah bagusnya ya sama pemain asing gitu ya. Aku tuh sampai kadang-kadang heran, opo sih kok malah kan pemain asing gitu ya. Tapi ya hanya nek didelok iku fisiknya iku kekeran sing pemain asing kan lebih gede-gede ya kayaknya badannya itu ya. Ya tapi nggak tahu lagi deh. Tapi ini coach, ini ngomong-ngomong soal Italia nih coach ya. Jadi Italia ini kan jadi salah satu negara dengan sejarah besar di Piala Dunia. Tapi dalam beberapa edisi terakhir ini malah sering gagal lolos gitu ya. Dan menurut coach gimana nih negara sebesar Italia itu bisa mengalami kemunduran seperti itu? Apa ini bukti kalau nama besar dan sejarah saja itu tidak cukup dalam sejarah bola modern, coach? Ya, sering saya ditanya sama teman-teman, Italia kok nggak masuk? Italia ini adalah juara dunia 4 kali. Dan Italia ini di terakhir Piala Dunia 3 kali berturut-turut tidak bisa lolos. Kebalikannya, kalau dulu 4 kali dia juara, untuk yang ini dia 3 kali loh. Penyisian selalu gagal, selalu tidak berhasil. Nah, kalau ditanya apa penyebabnya, ya mungkin ada beberapa ya, banyak ya. Sekarang mungkin kompetisi di negaranya mungkin kurang berkembang bagus. Yang kedua mungkin tim-tim lain sudah maju. Tim-tim lain sudah maju. Atau mungkin tim Italia ketika penyisian dapat lawan-lawan yang bagus. Ya, yang terakhir mungkin ya iku mau nek diwara bola bunder iku engko akeh sing percaya, akeh sing ndak. Dewe Fortunanya kurang bagus. Mungkin seperti itu. Tapi kalau Italia tidak masuk pasti tanda tanya besar. Lah apa penyebabnya itu tadi saya bilang. Ya mungkin sekarang muncul tim-tim bagus atau mungkin Italia ditangani pelatih yang tidak pas, tidak tepat. Karena apa yang dilihat sepak bola itu yang menang kamu dapat 3 poin, kan gitu. Nek kalah tidak dapat poin, seri 1. Nah, untuk lolos harus menang harus bisa mencetak gol. Nah, jadi Italia nggak masuk ini memang banyak yang menyayangkan. Tapi apa real penyebabnya saya nggak tahu persis. Cuman mungkin itu tadi. Mungkin pembinaannya kurang bagus. Mungkin pemain-pemain yang dianggap dia pemain hebat, tapi dia tidak jaga kondisi mainnya gak karu-karuan. Sehingga, nah itu tadi yang saya bilang, sepak bola multi kompleks, sulit untuk memanage. Gak iso, tim ini bagus, tim ini kurang bagus, bukan tidak bagus ya, kurang bagus. Pasti ini menang, gak ada sepak bola seperti itu. Karena sepak bola itu ada 4 elemen penting. 1 skill, 2 fisik, 3 taktik, 4 mental. Nah, kalau ini pelatihnya pinter, aku kalah gini di skill lagi. Tak jak main fisik aja. Contohnya main fisik gimana? Pressing. Nah, main pressing itu apa? Namanya aja press. Tidak memberi kesempatan pemain untuk nerima bola dengan enak. Jadi bintang-bintang itu nek di press, ya mainnya gak karu-karuan. Mungkin salah satunya itu. Ya kan? Sepak bola itu multi kompleks, ada 4 elemen. Kan gitu. Skill, fisik, taktik, mental. Nah, mungkin sing loro api, mentalnya gak api. Nah, misalnya pemain burine emosional, main gasruk, main gaprak, akhirnya kena penalti. Bisa aja kalah. Kan gitu. Jadi banyak faktor. Apa faktornya yang pasti saya kurang tahu. Cuman banyak yang menyayangkan Italia kok gak masuk. Iya.
Nah, coach ini kan adalah pecinta bola ya, dari dulu uripe wis nang bal-balan terus. Pasti punya idola. Kalau coach sendiri idolanya dari negara mana coach? Kan kayak aku ini role model. Jadi akhirnya jadi role model gitu kan. Aku suka presenter siapa gitu kan. Ada presenter kesukaanku karena memang aku dari dulu suka nge-host seperti ini. Kalau coach siapa coach? Dari negara mana coach? Kebanyakan setiap orang punya idola, tapi tidak semua, tidak semua. Kalau saya ini saya tidak, karena saya komentator ya. Saya komentator, kadang-kadang saya tidak pernah menjagokan tim ini juara karena bahaya. Wah, Al-Hadad ngomong juara tapi gak juara. Jadi saya lebih senang saya melihat dulu nanti pertandingan. Pertandingan nanti kita lihat satu kali bisa tahu ini tim yang agak bagus. Oh ini calon-calon juara. Selain itu kita melihat riwayat sejarah tim itu 1 tahun terakhir bagaimana, 6 bulan terakhir bagaimana. Kan kita mesti tahu itu. Tapi kalau menurut saya tidak jauh ya dari tim-tim yang sudah langganan Piala Dunia. Misalnya Prancis, Jerman, Argentina, Brazil, Portugal. Itu kira-kira itulah nanti yang kira-kira merajai, kecuali ada hal-hal yang luar biasa. Tapi nek kon jagono sapa, aku gak wani jagono. Kon terang Brazil, karena kaos yang kamu pakai, jersey yang kamu pakai Brazil. Ya kan? Nah, Brazil itu ini perkembangan sepak bola sekarang. Brazil itu dikenal adalah tim yang punya pemainnya skill individu hebat-hebat. Tak kayak contoh kon. Kan saya bilang tadi, sepak bola ada skill, ada fisik, ada taktik. Nah, apakah skill individu yang bagus-bagus ini menjamin tim itu bisa juara dan menang? Belum tentu. Karena skillnya bagus, kerjasamanya gak ono. Nah, taktiknya gak bagus, bisa aja tim itu bisa kalah. Nah, ngono lho. Ngene-ngene nah. Karena ada skill, fisik, taktik, mental. Kau ngomong ambil orang bola ngerti pasti. Iya benar. Gak jaminan. Oh, fisiknya kuat, melayu gantek-entek. Wah, banter-banter. Tapi main kalah. Nah, karena apa? Skillnya gak bagus. Kerja sama timnya gak bagus. Finishing touch-nya gak bagus. Finishing itu penyelesaian akhir. Ngarepe gawang gak iso ngelbokno. Tendangane melenceng, tendangane misalnya mumbul. Nah, karena apa? Mencetak gol itu tidak harus dengan tendangan keras. Kadang-kadang perlu dipasing ae gol. Oh, kita lewati sisi, tak passing ke sini. Nah, oh ini saya kontrol dulu baru saya syuting. Oh, ini enggak perlu tak kontrol, langsung tak syuting. Nah, itu skill, kepintaran. Nah, lah iku lho ya. Iku. Jadi aku podcast iki sekalian membagi ilmu walaupun sedikit. Buat siapa? Buat adik-adik kita ini yang ingin jadi pemain bagus. Ngono lho. Oke, coach. Jeda lagi, coach. Santai dulu, coach. Tetap di sini ya di Bolkes Piala Dunia RRI Surabaya. Oke. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Gak kroso, tidak terasa kita sudah masuk ke segmen terakhir. Ngobrol masih bareng legenda bola kita, Coach Muhammad Zain Al-Hadad alias Coach Mama. Nah, ini ngobrol lagi nih Coach soal sepak bola dunia ini yang sekarang lagi transisi generasi nih Coach. Menurut Coach, tipe pemain seperti apa sih yang bakalan bersinar di tahun 2026 ini Coach? Ya, tadi saya sampaikan beda pemain-pemain dulu dan beda pemain-pemain sekarang. Pemain sekarang ini sudah banyak permainan keras, permainan pressing dan sebagainya. Jadi kalau ditanya bagaimana pemain-pemain yang akan bersinar, ya tentu pemain-pemain yang akan bersinar
ada beberapa hal ya. Satu, dia mesti punya skill yang bagus. Dia harus punya mental yang bagus. Dia juga punya fisik yang bagus. Karena apa? Nanti dia dianggap pemain bagus, akan mendapatkan pressing ketat, akan mendapatkan permainan keras. Nah, di situ diuji mentalnya dia. Gimana dia? Tidak emosi, tidak apa. Dan pemain yang punya skill. Nah, karena apa? Menghadapi permainan pressing lawan, salah satunya adalah dia harus bisa menghancurkan 1 lawan 1. Artinya apa? Ketika dia dalam tekanan, tight marking, ya dia harus bisa berkelit. Dia harus bisa melindungi bola, salah satunya. Jadi kira-kira pemain-pemain itu yang akan muncul. Dan tentu juga pemain yang punya pengalaman. Ya, saya rasa seperti itu. Karena kan belum lagi mental. Mental itu penting. Saya kasih contoh. Saudi Arabia di Piala Dunia yang kemarin bisa mengalahkan Argentina. Kenapa? Nah, karena mungkin main di Jazirah Arab, supporternya banyak. Argentinanya mungkin waktu itu kurang siap. Sehingga kalah Argentina. Bingung nggak? Baru Saudi ngano Argentina. Padahal Argentina menjadi juara. Kan juaranya Argentina, walaupun di penyisian sempat kalah. Seperti itu. Oke. Nah, terus kalau sekarang ini coach, menurut coach apakah era superstar individu itu masih dominan atau bakal bergeser ke sistem tim yang lebih kolektif? Nah, kalau bicara soal itu, saya tadi sudah katakan skill, fisik, taktik, mental. Nggak bisa pemain yang cuma punya skill, dia akan jadi hebat, nggak punya. Harus ada kerjasama tim. Tapi pemain butuh yang namanya skill individu. Karena nggak mungkin lah pemain nggak duwe penguasaan bola yang bagus, nggak iso ngelewati lawan, mau bisa menonjol, gak iso. Karena sepak bola sekarang adalah sepak bola pressing. Jadi harus bisa dijaga di pressing lawan, dia bisa berkelit. Jadi saya pikir kombinasi antara skill dan kerjasama tim. Karena ingat, sepak bola yang ditanya apa? Sopo sing menang? Siapa yang menang? Bukan siapa yang main bagus, bukan siapa yang pakai taktik yang bagus. Yang ditanya siapa yang menang? Oh, misalnya contoh, Brasil lawan Argentina, menang siapa? Menang Brasil. Nah, itu yang ditanya. Perkara nanti di dalam mencapai kemenangan itu ada yang namanya taktik, itu lain lagi. Gitu loh. Misalnya Brasil ternyata dia main compact defense. Apa compact defense? Bertahan. Membiarkan lawan naik, menyerang. Karena dia bertahan dan dia sabar, dia bisa melakukan satu counter attack. Karena apa? Kalau main compact defense itu mengharap lawan-lawannya masuk. Lawan-lawan itu meninggalkan namanya space di daerahnya. Atau daerah kosong. Nah, itu yang akan di counter. Nah, itu masuk dalam taktik. Jadi pelatih harus pinter. Oh, saya pakai counter attack aja. Soalnya lawan itu suka nyerang-nyerang. Nah, ada space di sana. Misalnya seperti itu. Itu sudah bicara soal taktik. Ya kan? Jadi kalau skill individu perlu menurut saya gitu. Tapi tidak jaminan skillnya bagus pasti menang atau juara. Oke. Nah, kalau ngomong soal ini coach, Piala Dunia 2026 ini kan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Apakah faktor geografis dan logistik ini bakalan mempengaruhi performa tim coach? Berpengaruh lah. Saya yakin ada pengaruhnya ya, ada pengaruhnya. Karena apa? Kalau bermain di Amerika Latin, biasanya kan pendukungnya itu banyak dari Amerika Latin. Artinya tim-tim yang dari Amerika Latin akan mendapatkan dukungan dari publiknya. Karena sepak bola itu ada yang namanya pemain ke-13. Sopo ya supporter itu mau. Kalau supporternya banyak, motivasinya tinggi, otomatis permainan menjadi lebih bagus. Tapi gak jaminan loh. Oh, berarti supporter rakyat pasti menang. Nggak ada. Kan sudah saya katakan, sepak bola adalah multi kompleks, sulit untuk memanage. Gak jaminan, tapi yang jelas dia membawa keuntungan dari tim itu apa? Supporter. Motivasinya supporter banyak, tepukan tangannya banyak, nok kuno nok anake, nok kuno nok pacari main, otomatis tambah semangat. Saya rasa seperti itu. Oh iya benar. Benar kan? Supporter itu pengaruh ya? Pengaruh jelas, pengaruh. Iya. Iya. Tapi anakku lek tak tonton malah gak ini. Jadi aku tambah ndredeg lek ono mama. Lain, itu kan individu. Si nonton awakmu, tapi si nonton wong sak stadion dikeploki, anakmu seneng main nih. Wah, kan gitu. Panas langsung ya. Iya. Nah, kalau dalam kondisi dunia yang lagi dilanda konflik ini coach ya, dan krisis, apakah
faktor geopolitik ini bisa mempengaruhi mental pemain atau atmosfer turnamen sendiri? Ya, ini kan lagi gonjang-ganjing perang ini ya. Kita kembali ke belakang. Kita berharap Piala Dunia ini lancar, Piala Dunia ini sukses. Apalagi saya dengar Iran juga sudah bersedia ikut. Ya kan? Ini olahraga, jangan disangkut pautkan dengan politik lah. FIFA harus tegas. FIFA harus tegas, ya kan? Kan ini main sepak bola olahraga, perang-perang olahraga gitu. Ya kan, kita berharap pertandingan jadi menarik, Iran tetap bisa bermain dan tidak ada hal-hal yang kita inginkan bersama. Saya rasa itulah. Jadi harus fokus ya. Iya, FIFA harus tegas, kan gitu. Iya. Dan kalau tekanan nih, apakah tekanan media sosial saat ini nih juga membuat pemain itu jadi lebih kuat atau malah menurut coach justru membuat pemain itu lebih rapuh? Nah, media sosial itu bergantung isi dari apa? Dari beritanya itu. Kan saya bilang tadi, pemain kok ono sing nek dikeploki pemain diseneni maini bagus. Ada pemain nek diseneni maini ngluyur. Media sosial berkaitan dengan itu. Kalau beritanya bagus buat dia, mungkin dia bisa menambah motivasinya. Tapi kalau beritanya tidak bagus, bisa saja dia yang saya katakan tadi, mungkin jadi minder, jadi apa. Tapi seorang pemain profesional tidak boleh bergantung dari media atau tulisan. Profesional dia harus bisa menghadapi segala situasi. Seperti itu. Oke. Terus kalau ini coach, final ideal ya, versi coach itu seperti apa? Saya tidak mungkin jawab final ideal si A dan si B. Tapi saya kasih gambaran aja. Boleh. Saya kasih gambaran Piala Dunia ini biasanya tidak jauh dari tim-tim yang sudah punya pengalaman, sudah punya nama besar. Misalnya ada Argentina, ada Brasil, ada Prancis, ada Portugal, ada Jerman. Kalau menurut saya sih tidak jauh dari tim-tim itu. Tetapi jangan lupa, sepak bola ada yang namanya kuda hitam misalnya. Tahu-tahu nyelonong dia ke final. Itu bisa saja terjadi. Tapi menurut perkiraan saya, tim-tim itulah nanti yang punya peluang untuk ke final. Karena apa? Dia punya skill, punya nama besar, punya pengalaman. Ya, dan tuan rumah juga tidak boleh diremehkan. Walaupun Amerika dianggap main bolanya kurang, bukan tidak mungkin nanti muncul kuda hitam seperti itu. Kan saya katakan tadi, sepak bola multi kompleks, sulit untuk memanage. Gak iso kan tim iki bagus, iki kurang, pasti menang, belum jaminan sepak bola. Gitu. Iya. Oke. Gak disebut tuh ya. Seru kan? Iya. Terus ini coach, apakah ini terakhir ya coach ya, sebagai penutup perjumpaan kita juga coach, apakah kita akan melihat juara baru atau akan tetap didominasi sama negara tradisional? Ya bisa saja ada muncul juara baru ya. Tapi kayaknya tim yang juara itu adalah tim terbaik. Tim terbaik artinya satu, punya pemain materi yang bagus, punya persiapan yang bagus, punya pengalaman yang bagus. Biasanya itu. Karena kalau belajar sedikit pun tidak banyak. Tapi nek pemain kurang persiapan, tidak punya materi-materi bintang, sulit akan juara. Kecuali yang saya katakan tadi. Jadi saya pikir tim-tim lama ini yang akan punya dominasi, yang akan ke final dan bahkan juara. Kalau tadi kamu tanya siapa yang juara, saya kayak bocoran titik, tapi saya tidak menyebut nama. Biasanya kalau tim Piala Dunia itu berada di Amerika Latin contoh sekarang itu ada yang namanya final ideal. Nah, kalau bisa final ideal ini Amerika Latin dan Eropa. Wah, ini akan menjadi bobot pertandingan itu akan menarik. Biasanya seperti itu, tapi tidak semua. Cuman berharap, wah, final Eropa ambil Amerika Latin. Wah, itu pasti penonton membludak itu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Karena ada Brasil, ada Argentina, Amerika Latin. Eropa ada Jerman, ada Prancis. Nah, kalau salah satu itu ketemu kan seru. Saya pikir itu nanti akan terjadi. Harapan kita. Supaya apa? Piala Dunia meriah. Itu panitia seneng. Wah, ya kan? Iya. Lah nek mau sing final misalnya
Haiti ambek iki aduh penontonnya gak ono, panitia rugi. Iya, Nah, jadi pengalaman saya seperti itu. Oke. Wah, syukur-syukur wis Eropa Brasil ketemu Eropa Amerika ketemu. Wah, seru itu. Ya, siap. Gitu. Oke, coach. Ya, ada pertanyaan. Iya, Oke, mau tanya, coach. Kalau Argentina ini kan juara Piala Dunia, kira-kira kalau di babak penyisian seperti tim-tim sebelumnya kalah di awal, kira-kira sama nggak akan terjadi di Argentina Piala Dunia besok? Tuh, bisa saja. Bisa saja. Sepak bola itu apa ya? Tidak ada 1 tambah 1 2, tidak ada. Tidak bisa sepak bola 1 tambah 1 2. Banyak hal-hal yang menjadi prestasi bisa berubah misalnya. Tapi kok rasanya ini Argentina gak melebu, kok gak seru ya. Masa Italia gak melebu, Argentina gak melebu mana? Iya kan? Argentina ada Messi, dan Messi katanya ini adalah Piala Dunia terakhir. Tentu Messi akan all out. Dia akan menunjukkan nek iso aku pensiun iki dalam keadaan juara. Iya. Iya kan? Tapi kok diisik dari Ronaldo. Kok nanti dulu. Aku juga terakhir ini. Iya kan? Portugal juga pingin nek Isa kalau bisa ini pertandingan saya yang terakhir membawa Portugal juara misalnya. Nah, jadi seru ini. Pasti Piala Dunia ini akan seru dan menarik karena 2 mega bintang akan pensiun di tahun ini. Wah. Itu jos dari Bang Surabaya itu. Jos, top Marco top ya. Iya kan? Iya. Nah. Oke, coach, terima kasih udah hadir di Bolkes Piala Dunia, Pesta Piala Dunia RRI Surabaya. Sehat selalu, coach. Alhamdulillah. Sukses selalu dan Amin. sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tante niku apa daging open niku malu. Oh, beres iku, kami open iku. Oke. Ya wes, pemirsa itu tadi ya obrolan kita mengenai sejarah singkat dari legenda sepak bola Muhammad Zain Al-Hadad alias Coach Mama ya, yang juga tadi memberikan sedikit prediksinya tentang Piala Dunia 2026. Saya Aneria nggak pamit, Coach Mama juga pamit. Big applause buat Coach Mama. Yeay. Oke. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Bersiaplah saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka, merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua.